wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 5 PG PAUD STK IP Modern Ngawi? Tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti kuliah online. Baiklah, kuliah online kita kali ini adalah antropobiologi mata pertemuan yang keempat. Kalau yang pada pertemuan pertama saya sudah menyampaikan pengantar tentang antropobiologi, kemudian deteksi dini pada anak, golden age-nya, motoriknya, dan segala macam. Kemudian pertemuan ketiga kita sudah bahas tentang interaksi pranikah sebelum terjadinya pernikahan. Maka setelah hasil dari terjadinya pernikahan, tentu saja ada keturunan yang dihasilkan. Keturunan yang dihasilkan tersebut atau yang kita sebut anak, kita harapkan adalah anak yang sehat jiwa dan raganya, baik pada saat anak itu dilahirkan maupun setelah dilahirkan. Baiklah, materi kita kali ini tentang gizi kesehatan dan gizi anak usia dini. Apa sih pengertian gizi itu? Gizi itu sendiri berasal dari bahasa Arab al-ghizai yang artinya makanan dan manfaat untuk kesehatan. Dapat juga diartikan sebagai sari makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Istilah-istilah dalam gizi, kita mengenal dulu ada ilmu gizi, yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Kemudian ada nutrien, adalah zat gizi penyusun bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses kehidupan di dalam tubuh. Ada zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya, di dalam makanan yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang biasanya kita cakup dalam satu cakupan makanan sederhana tapi sehat yang kita sebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian, makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat dirubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bagi tubuh. Jadi di dalam makanan terdapat zat-zat gizi yang saat kita konsumsi atau anak-anak konsumsi secara kimiawi organ-organ di dalam tubuh akan memprosesnya menjadi bentuk zat-zat kimia yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri. Kemudian ada bahan makanan yaitu hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan seperti yang kita konsumsi sehari-hari. Ada beras, jagung, daging, ikan laut, sayur, buah-buahan, telur, susu, dan lainnya. Kemudian hidangan adalah satu atau beberapa jenis makanan yang disajikan untuk dimakan seperti hidangan untuk makanan yang terdiri dari nasi, lauk, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada pangan atau istilah umum untuk semua bahan makanan. Kemudian status gizi ada keadaan tubuh akibat konsumsi makanan penggunaan zat-zat gizi. Nah, sekarang ada saya tampilkan tampilan otak dampak akibat kurang gizi. Di situ bisa dilihat ada bentukan otak yang kosong, bersifat permanen, tak bisa dipulihkan, gitu ya. Jadi dia banyak rongga-rongga di dalamnya karena banyaknya nutrisi-nutrisi atau kandungan gizi yang tidak terpenuhi. Tentu saja jika akibat anak otak kosong, yang pertama kurang konsentrasi, kita ajak bicara tidak fokus, melakukan kegiatan juga malas-malasan, seperti itu. Yang tentunya akan berakibat pada prestasi yang tidak optimal, mutunya rendah, dan ada beban. Beban bisa jadi beban moral, bisa jadi beban fisik, seperti itu. Kemudian ini tampilan di sampingnya adalah anak cerdas. Tampilan otak anak cerdas, dia padat, produktif, seperti itu ya. Banyak sekali isinya, rapat sekali, salahnya, mutu SDM-nya tinggi. Diajak beraktivitas juga oke, diajak bicara, diajak komunikasi, mereka juga menanggapinya dengan baik. Maka anak yang seperti ini akan menjadi aset baik bagi dirinya sendiri maupun ayah bundanya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya.
Kemudian bisa dilihat di sini pertumbuhan dan perkembangan otak janin sampai lahir dari mulai 3 minggu, kemudian terus minggu-minggu selanjutnya. Pada minggu ke-11 sudah terbentuk secara sempurna, ya, sudah terbentuk secara sempurna bentuknya, tapi pengisiannya masih menunggu kematangan bulan. Maka pada bulan ke-6 sudah terbentuk otak manusia sempurna, hanya saja belum besar, belum ukurannya masih belum memadai. Itu kenapa jika terjadi kelahiran anak prematur, anak sudah dikatakan sebagai anak normal, hanya saja karena belum ada kematangan otak, baik juga kematangan fisiknya, maka anak prematur bisa mengakibatkan cacat, baik cacat mental maupun cacat fisik. Maka kelahiran yang paling pas dalam ukuran otak maupun fisik anak yaitu ada pada tahap newborn atau sekitar 9 bulan 10 hari. Sudah sangat sempurna sebagai manusia baru. Kemudian ini kepadatan sinaps sejak lahir, kepadatan sel-sel yang ada dalam tubuh. Pada saat anak lahir, sinapsnya renggang, gitu ya. Sinapsnya renggang. Kemudian pada saat sekitar 5-6 tahun, sinapsnya banyak sekali, tapi masih sangat tidak beraturan seperti itu. Nah, proses anak umur 5-6 tahun di sini, di mana sinaps itu berkembang dengan sangat pesat, di sini anak siap menerima segala informasi baru dengan sempurna penyerapannya. Maka anak pada usia ini adalah kadang kita sebut sebagai fotokopi sempurna. Karena informasi apapun yang masuk ke dalam otak mereka, yang mereka lihat, yang mereka dengar, baik dari media sosial, dari orang tua, dari gurunya, akan terekam dengan sempurna, kemudian akan ditirukan juga dengan sempurna oleh mereka. Maka kita wajib berhati-hati untuk memberikan informasi pada anak usia saat ini 5-6 tahun, karena ditakutkan nanti ada informasi-informasi salah yang tidak seharusnya mereka dapatkan, tapi sudah mereka dapatkan di usia yang belum matang. Kemudian pada usia anak 14 tahun, sinapsnya sudah mulai merenggang, sudah mulai banyak untuk aktivitas. Ini adalah tampilan berat otak manusia. Dari bayi itu 25% berat otak dewasa. Tentu saja seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Kemudian berat otak anak usia 2 tahun itu sudah 70% berat otak anak. 70% berat otak orang dewasa. Anak usia 5 tahun sudah 90%. Lebih dari 6 tahun sudah seukuran orang dewasa. Sedangkan berat otak orang dewasa sendiri adalah 1,4 kg. Ciri anak sehat, tumbuh dengan baik, dapat dilihat naiknya berat badan, tinggi badannya juga berkembang secara proporsional, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Kemudian tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya. Pada umumnya anak usia 1 tahun itu berapa tingginya, berat badannya berapa, begitu seterusnya. Kemudian gesit, aktif, gembira, diajak ngobrol, diajak berkomunikasi itu mudah dalam menerima. Mata bersih dan bersinar. Maka pada saat kita melihat anak didik kita, saat mata mereka berbinar, bersinar-sinar, antusias sekali dalam menyampaikan sesuatu pada saat kita memberikan materi, maka dia adalah tanda anak yang sehat.
Tapi jika kita melihat anak lemah, letih lesu, pasti akan timbul pertanyaan apakah anak tadi sudah ada asupan gizi atau karena ada kelainan penyakit atau yang lain seperti itu. Nafsu makan baik, ini sudah sangat umum kita tahu. Anak jika dia nafsu makannya baik atau lahap, maka anak yang sehat. Tapi sebaliknya jika anak itu tidak mau makan, kemudian lemas, malas-malasan seperti itu, bisa jadi anak ini tidak dalam kondisi yang sehat. Bibir dan lidah tampak segar. Perhatikan anak usia didik kita, jika bibirnya itu merah natural, maka dia anak yang sehat. Tapi jika bibirnya itu biru, lebih pada layu seperti itu, maka sudah menjadi pertanyaan harusnya anak ini apakah sakit gitu. Biasanya ciri ini dengan wajah yang pucat. Kemudian pernafasannya tidak berbau. Ada anak yang tidak sehat itu pernafasannya bau. Seringkali hubungannya dengan jika anak tidak mengkonsumsi makanan, seperti misalnya puasa seperti itu, maka tidak ada asupan gizi yang masuk dalam kesehariannya. Maka anak akan merasa lemas, lemah, tidak gembira, seperti itu. Jadi anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik biasanya akan menjadi lemas dan kurang sehat. Maka salah satu cirinya adalah pernafasannya berbau. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering atau kusam. Ini sudah sangat jelas. Kemudian mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika anak sehat, aktif, gembira, maka secara naluri yang namanya anak pasti akan mencari anak yang lain, bermain, bergerombol, seperti itu. Maka dia akan berusaha mudah untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, teman-temannya tadi. Tapi jika anak ambil cenderung menyendiri, maka sudah menjadi kewajiban guru harus deteksi dini, apakah anak ini sakit atau apa seperti itu. Kemudian ini ada bagan gizi tidak seimbang atau gizi lebih. Gizi lebih tidak baik juga karena melebihi dari kebutuhan zat gizi. Akibatnya bisa menjadi gigiantisme ya. Gigiantisme itu kondisi tidak normal karena terbanyakan gizi sehingga mengakibatkan pertumbuhannya terlalu cepat, kemudian terlalu tinggi, kemudian overweight, berat badannya yang sangat besar seperti itu akibat asupan gizi yang tidak seimbang. Kemudian ini adalah tabel angka kecukupan gizi. Ya, ini adalah anjuran konsumsi makanan anak. Dan ingat, jangan lupa bahwa konsumsi makanan harus divariasikan agar satu, anak tidak merasa bosan, yang kedua, agar asupan gizi terpenuhi kesemuanya dari segala vitamin, mineral, karbohidrat, begitu ya. 13 pesan untuk gizi yang sehat ya. Tadi makanlah ragam makanan, mencakupi energi, memiliki sumber karbohidrat, batasi minyaknya, lemaknya, gunakan garamnya beriodium, karena jika tidak menggunakan garam beriodium bisa mengakibatkan penyakit gondok, karena garam beriodium mengandung iodium yang bisa menekan kelainan pada sel tiroid sehingga tidak mengakibatkan atau dapat mencegah penyakit gondok. Makanan sumber zat besi ini hubungannya dengan sel darah merah sehingga kita akan tetap segar, karena jika sel darah merah itu menurun bisa mengakibatkan lemas bahkan sampai pingsan.
berikan hanya ASI pada bayi sampai umur 6 bulan ya, atau yang disebut dengan apa? ASI eksklusif ya. Biasakan makan pagi, sarapan sebelum beraktivitas, apalagi anak-anak harus dibiasakan sarapan. Kenapa? Agar pada saat menerima materi yang ada di sekolah bisa terjadi dengan lancar. Kemudian minum air bersih dengan cukup. Aktivitas fisiknya tetap dijaga, tetap dilaksanakan, tapi ingat jangan terlalu berat. Hindari makanan beralkohol, minuman beralkohol. Kemudian makan makanan yang aman. Makanan yang sehat belum tentu aman. Bagaimana maksudnya? Misalkan ada individu penderita penyakit bawaan tertentu, maka dia harus berpantang pada salah satu atau beberapa ragam makanan. Meskipun makanan itu adalah makanan sehat, tapi apabila bisa mengakibatkan sakit, maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Kemudian, bacalah label dalam kemasan makanan. Jangan lupa untuk membacanya agar kita tahu kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Bahan makanan sumber zat gizi. Nah, lebih dari 45 jenis zat gizi yang dibutuhkan sementara tidak ada satupun bahan makanan atau kecuali ASI ya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi. Jadi, meskipun berumur 0-6 bulan anak itu tidak makan, tapi pemenuhan kebutuhan gizinya itu jauh lebih sempurna dari ASI, meskipun dia tidak makan. Itu. Kemudian anak harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan beragam sehingga gizinya berimbang. Ini adalah kelompok bahan makanan yang sehat yang bisa disajikan untuk keluarga. Jangan lupa minum air putih yang fungsinya untuk mengontrol suhu tubuh, untuk detoksifikasi, untuk membantu penurunan berat badan, kemudian untuk penyerapan dan pencernaan, karena sebagian besar dalam tubuh kita adalah air. Jika kita kekurangan air, kita akan dehidrasi. Nah, akibat kekurangan air, bisa teracuni kotoran tubuh sendiri, pandangan buram, penat, kemudian ada gangguan ginjal, liver, nyeri punggung, itu ya. Tahap pemberian makan anak usia dini. Nah, ini adalah bagian tahap pemberian pola makanan. Kita lihat di 0-6 bulan tidak diberi makanan apapun, hanya ASI. Kemudian 6-6 bulan sudah makanan lumat. Biasanya makanan bubur seperti itu ya. Sambil ASI tetap diteruskan. Kemudian 9-12 bulan makanan lembek. Tapi ingat, ASI tetap harus diteruskan. Umur 1-2 tahun makanan sudah makanan keluarga, makanan kasar sama seperti orang-orang dewasa. Tapi ingat, ASI tetap diteruskan. Nah, rencana perbaikan gizi yang ada di sekolah Anda harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Ini adalah target perencanaan.
makanan yang dikonsumsi anak, keamanannya, kebersihan, kebiasaan, gaya hidupnya, penyakit, dan kesehatan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita tidak tahu anak didik kita punya penyakit yang berpantang pada makanan yang akan disajikan. Nah, ini ada contoh perencanaan gizi secara sederhana. Ada susu, lauknya ada nabati, hewani, ada buahnya, ada sayurnya, dan tentu saja ada karbohidratnya. Kemudian dilanjutkan perencanaan sederhananya. Pilih tetap bahan makanan. Perhatikan keragamannya. Kenali autisme, hiperaktif, atau alergi ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Tekstur makanan yang disajikan juga harus diperhatikan. Tetapkan menu yang akan disajikan. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga terlaksana dengan baik. Jangan lupa kolaborasi antara pendidik dan keluarga. Sekarang sudah baik ya. Kadang gizi bergilir itu, jadi anak akan membawa makanan ke sekolah secara bergiliran. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu kira cukup untuk kuliah online kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan agar dapat mengikuti perkuliahan online selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.